Dari sekian banyak pemain yang dirumorkan bakal gabung Persib Bandung musim depan, ada satu nama yang tiba-tiba membuat bobotoh heboh. Bukan karena rumor dari akun bola, bukan juga karena spekulasi media lokal, tapi karena pemainnya sendiri mengakui bahwa dirinya sudah dihubungi Persib. Yang lebih menarik lagi, menurut jurnalis Italia Lorenzo Lepore, pemain tersebut saat ini sedang mempertimbangkan beberapa tawaran untuk melanjutkan karirnya di Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah dia sosok yang selama ini dibutuhkan Naung Bandung? Dan yang paling penting, jika transfer ini benar-benar terjadi, apakah Enrico Papa bisa membuat Persib semakin mengerikan di musim depan? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Teman-teman, dari berbagai perumoran yang beredar dalam beberapa minggu terakhir ini, sebenarnya banyak sekali nama yang muncul ke permukaan. Mulai dari pemain timnas Indonesia, pemain yang main di Asia, Eropa, Amerika Latin, sampai beberapa nama yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan Persib Bandung. Namun berbeda dengan rumor-rumor lainnya yang hanya beredar di media sosial, kasus Enrico ini cukup unik teman-teman. Karena pemain asal Albania ini mengakui bahwa dirinya memang sudah berkomunikasi dengan Persib Bandung. Artinya apa? Ketertarikan Maung Bandung bukan sekedar isu liar. Ada pembicaraan yang serius. Meski kesepakatan belum tercapai, setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa nama Enrico Papa memang masuk dalam radar manajemen Persib. Nah, di sini menjadi menarik, teman-teman. Jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, yang cukup aktif mengabarkan perkembangan atau transfer pemain-pemain ke Liga Indonesia, yang sempat kemarin mengabarkan atau memberitakan Boyan Hodak tidak lagi melatih Persib di musim depan. Jadi berita ini 100% trusted lah, bisa dipercaya. Lorenzo menyebutkan bahwa Enrico Papa sedang mempertimbangkan beberapa tawaran dari Asia Tenggara. Bukan hanya Persib yang berminat jasa pemain berkebangsaan Albania itu, Buriram dan Selangor FC pun tertarik. Kata Enrico, saya Kapten Botosani dan mereka telah menawarkan perpanjangan kontrak. Saya belum memutuskan apapun. Saya sedang mempertimbangkan pilihan terbaik untuk saya dan keluarga. Dari ucapan tersebut, bisa kita pahami bahwa peluang Persib masih sangat terbuka. Memang belum ada keputusan final, belum ada klub yang memenangkan persaingan. Tapi masih ada ruang lah bagi Persib untuk meyakinkan sang pemain. Nah, teman-teman, mari kita bicara soal kualitasnya. Siapa sih sebenarnya Enrico Papa itu? Kalau melihat profilnya, Enrico merupakan gelandang tengah yang saat ini bermain dan menjadi kapten di FC Botossani, klub asal Rumania. Ia memiliki pengalaman sangat panjang di sepak bola Eropa. Info yang aku dapat, Enrico ini mantan rekannya Matricardi di FC Botossani. Ia bukan pemain yang mengandalkan trik-trik individu berlebihan, bukan pula tipe playmaker yang hanya menunggu bola. Tapi dia adalah gelandang pekerja keras yang mengerti ritme permainan. Sepertinya lebih ke ball winning midfielder atau bahasa mudanya gelandang pengangkut air. Enrico sudah 3 musim ini bermain di Liga ranking 38 dunia. Sempat juga market value-nya itu mencapai 1,2 juta euro. Wah, ini pemain bukan kaleng-kaleng. Karakter seperti ini menurut aku sangat dibutuhkan Persib. Setuju nggak Boboto? Kalau setuju tulis yes di bawah ya. Kenapa ia dibutuhkan teman-teman? Karena musim lalu kita sering melihat Persib kekurangan pemain tengah atau apa ya? Atau ada masalah mengontrol tempo permainan di lini tengah. Sehingga Boyan Hodak memaksakan atau menggeser Eliano Rendres dan Frans Putros ke tengah. Dan ketika
tidak ada clock. Cukup kesulitan memenangkan duel lini tengah. Kehadiran Enrico Papa nantinya bisa memberikan ketenangan bagi Tom Haye agar ia bisa mengkreasikan serangan. Jadi pesepak bola asal Albania tersebut tepat guna memenuhi kebutuhan Persib. Aku pikir dia tipe pemain yang bisa membantu menyelesaikan masalah Maung Bandung pada musim lalu, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan gaya bermainnya, hal pertama yang menonjol adalah kemampuannya reading the game. Dia tahu kapan harus mempercepat serangan. Dia tahu kapan harus memenangkan permainan. Dia tahu kapan harus menahan bola beberapa detik agar rekan-rekannya bisa naik membantu serangan. Kemampuan seperti ini sering tidak terlihat dalam statistik, tidak muncul dalam jumlah gol atau assist, tapi justru menjadi pondasi utama sebuah tim juara. Karena sepak bola modern bukan hanya soal mencetak gol, teman-teman, tapi soal mengendalikan pertandingan. Dan Enrico Papa punya kapasitas itu. Hal kedua yang membuatnya menarik adalah disiplin taktik. Persib saat ini memiliki banyak pemain yang kuat ketika menyerang. Betul nggak, Boboto? Namun sepak bola tidak hanya dimainkan saat menguasai bola. Saat kehilangan bola, sebuah tim harus mampu melakukan transisi bertahan dengan cepat. Nah, disinilah Enrico Papa bisa memberikan nilai tambah, teman-teman. Dia terbiasa bermain dalam kultur sepak bola Eropa yang terkenal sangat disiplin secara taktik. Posisinya rapi, pergerakannya efisien, dan dia jarang meninggalkan ruang kosong yang bisa dimanfaatkan lawan. Karakter seperti ini sangat penting, terutama jika Persib ingin tampil kompetitif di berbagai kompetisi musim depan. Yang ketiga adalah kemampuannya menjadi penghubung antar lini. Kadang sebuah tim punya back bagus, punya striker tajam sekalipun, tapi permainan tidak mengalir karena tidak ada pemain yang mampu menghubungkan keduanya. Enrico Papa bisa menjadi jembatan tersebut, teman-teman. Dia nyaman menerima bola dari belakang, lalu mengalirkannya ke depan dengan cepat dan sederhana. Mungkin terlihat tidak spektakuler ya kan, tapi sangat efektif. Dan seringkali pemain seperti ini yang menjadi alasan sebuah tim bermain lebih stabil. Lalu apakah dia pemain yang sempurna? Tentu tidak. Tidak ada pemain yang sempurna, ya kan? Usianya tidak muda lagi dibandingkan beberapa target lain yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Kecepatan juga bukan senjata utamanya. Namun yang dicari Persib saat ini belum tentu pemain cepat, ya kan? Atau pemain mahal. Yang dicari adalah pemain yang bisa langsung memberi dampak positif. Pemain yang mengerti permainan. Pemain yang mampu meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dan Enrico memiliki banyak indikator ke arah sana. Kalau transfer ini benar-benar terwujud, wah, aku melihat Persib akan mendapatkan sesuatu yang berbeda loh, teman-teman. Bukan sekedar pemain asing tambahan, tapi seorang gelandang yang bisa menjadi otak kedua di lapangan. Pemain yang kehadirannya terasa sepanjang laga, yang bisa membuat rekannya tampil lebih baik lagi. Jadi, Boboto, dari sekian banyak nama yang dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung, Enrico Papa menjadi salah satu kandidat yang paling menarik untuk dibahas. Dia mengakui sudah dihubungi Persib. Menurut Lorenzo Lepore, dia juga sedang mempertimbangkan tawaran untuk berkarir di Asia Tenggara. Artinya, peluang itu masih ada. Kini semuanya tinggal menunggu keputusan akhir. Apakah Persib berhasil meyakinkan sang pemain atau justru ada klub lain yang memenangkan perburuan? Yang jelas, jika transfer ini benar-benar terjadi, Persib berpotensi mendapatkan sosok gelandang cerdas yang selama ini mungkin sedang mereka cari. Bagaimana menurut kalian, Baroda? Kasih komennya di bawah ya. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.